Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan teori behavioristik B.F. Skinner. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada saya sendiri yang bernama Ningsasi Sepdina dengan NIM 230620037 dan ada teman saya yang bernama Hafizia Safitri dengan NIM 230620003. Selanjutnya ada Siti Maisarah dengan NIM 230620021. Nah, langsung saja yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang biografi B.F. Skinner. B.F. Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada 20 Maret 1904 dari pasangan William dan Grace Skinner. Dia wafat di Massachusetts pada 18 Agustus 1990. Dia merupakan seorang psikolog, penulis, penemu, dan ahli filsafat sosial. Dia merupakan seorang profesor psikologi di Harvard University dari 1958 sampai pengunduran dirinya pada 1974. B.F. Skinner sebagai pelopor behaviorisme menolak semua teori kepribadian, karena menurutnya psikologi belum siap untuk membangun teori kepribadian yang mencakup segala hal. Dia tidak membahas teori kepribadian secara khusus, kecuali sekedar menjadikannya sebagai label dari aspek tingkah laku tertentu. Skinner ini berbeda dengan pakar kepribadian pada umumnya dalam 3 hal, yaitu yang pertama, Skinner menolak analisis kehidupan internal dan secara ekstrim berpendapat psikologi harus membatasi diri hanya menangani data yang dapat diobservasi. Selanjutnya yang kedua, Skinner tidak tertarik dengan perbedaan individual seperti trait, gaya hidup, ego, dan self. Karena menurutnya, ilmu psikologi harus menemukan hukum umum dari tingkah laku, hubungan empirik antara stimulus dengan responnya. Dan selanjutnya yang ketiga, pakar psikologi kepribadian mengembangkan teorinya berdasarkan analisis terhadap orang abnormal, Freud dan kawan-kawan, atau terhadap orang abnormal, Rogers, atau terhadap orang yang supernormal, Maslow. Sedangkan Skinner memakai binatang atau tikus dan merpati sebagai objek pengamatannya, karena meneliti binatang menjadi menguntungkan karena lebih sederhana. Selanjutnya, mengenai asumsi dasar akan dilanjutkan oleh teman saya, Siti Maisarah. Berikutnya adalah asumsi dasar menurut Skinner, di mana asumsi dasar itu ada 3. Yang pertama, tingkah laku mengikuti hukum tertentu, di mana ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, serta menunjukkan bahwa suatu peristiwa berhubungan secara langsung dengan peristiwa yang lainnya. Yang kedua adalah tingkah laku dapat diramalkan, di mana ilmu bukan hanya menjelaskan, tetapi ia juga meramalkan. Bukan hanya menangani suatu peristiwa di masa lalu, tetapi ia juga menangani suatu peristiwa di masa yang akan mendatang. Yang ketiga adalah tingkah laku dapat dikontrol, di mana ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk sedikit banyaknya tingkah laku seseorang. Skinner memandang tingkah laku sebagai produk kondisi anteseden tertentu, di mana kondisi sosial dan fisik di lingkungannya sangat penting dalam pembentukan suatu perilaku. Berikutnya adalah struktur kepribadian. Dalam teorinya, Skinner menempatkan reinforcement atau penguatan sebagai perilaku. Skinner membedakan antara 2 jenis perilaku, di mana yang pertama adalah perilaku respon atau responden behavior, di mana respon yang dihasilkan oleh organisme adalah untuk menjawab stimulus atau rangsangan yang secara spesifik berhubungan langsung dengan respon tertentu. Contohnya, seperti kita merasa takut saat ditanyai oleh guru atau merasa malu saat diberi pujian. Yang kedua adalah perilaku operan atau operan behavior, di mana ini adalah suatu respon yang dimunculkan oleh suatu organisme tanpa adanya stimulus spesifik, yang berhubungan langsung dengan memaksakan terjadinya respon tersebut. Contohnya, seperti siswa yang belajar dengan tekun saat ujian karena mereka ingin mendapatkan nilai tinggi dalam mencapai kesuksesannya di bidang akademik. Selanjutnya mengenai dinamika kepribadian Skinner. Hakikat teori Skinner adalah teori belajar. Bagaimana individu menjadi memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, dan menjadi lebih tahu. Cara yang paling efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan atau reinforcement. Dalam teori Skinner ini, penguatan dianggap sangat penting untuk membentuk tingkah laku. Menurut Skinner, ada 2 macam penguatan. Yang pertama adalah reinforcement positif atau penguatan positif, contohnya itu seperti reward atau hadiah. Dan yang kedua adalah reinforcement negatif atau penguatan negatif, contohnya seperti hukuman. Sederhananya yakni semua tingkah laku itu dapat dikontrol oleh konsekuensi atau dampak yang mengikuti tingkah laku itu. Strategi itu bentuk dasarnya ada 6, baik di sini yang pertama yaitu pengondisian operan. Pengondisian operan adalah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkungan tertentu untuk mengatur tingkah laku subjek dengan cara memberikan penguatan-penguatan tertentu. Reinforcement tidak diasosiasikan dengan stimulus yang dikondisikan, tapi diasosiasikan dengan respon.
Skinner menyebut respon itu sebagai perilaku operan atau operan behavior. Respon operan yang mendapatkan reinforcement berpeluang untuk lebih sering terjadi. Selanjutnya yang kedua yaitu conditioning klasik. Disebut juga responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks bawaan. Dan yang ketiga itu pengaturan dan penguatan. Penguatan positif disukai oleh organisme sebagai stimulus, sehingga berusaha memunculkan stimulus tersebut. Sementara itu, keadaan atau sesuatu yang mengurangi kemungkinan bahwa perilaku diinginkan akan terulang dikenal sebagai penguatan negatif. Penguatan positif atau negatif tidak selalu disamakan dengan hadiah atau hukuman. Hadiah adalah hasil dari perilaku, sedangkan penguatan positif adalah kejadian yang membuat perilaku yang diperkuat berulang. Yang keempat yaitu generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi stimulus adalah teknik yang menghasilkan respon dari stimulus yang sebanding dengan stimulus yang seharusnya menimbulkan respon itu. Sedangkan diskriminasi stimulus adalah kapasitas untuk mengidentifikasikan stimulus dan mencegahnya menimbulkan respon. Yang kelima yaitu superioritas behavior. Tanpa menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas, suatu reaksi mungkin terkait dengan secara kebetulan. Ternyata, asosiasi tersebut sangat kuat walaupun responnya tidak benar-benar menghasilkan penguatan yang diharapkan. Perilaku tahayul inilah yang kita sebut sebagai superioritas behavior. Nah, yang keenam yaitu yang terakhir adalah tingkah laku kontrol diri. Prinsip dasar pendekatan Skinner adalah tingkah laku disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia, tidak ada bentuk kegiatan internal yang mempengaruhi tingkah laku. Namun, betapapun kuatnya stimulus dan penguat eksternal, manusia dapat merubahnya memakai proses kontrol diri. Ada beberapa cara mengontrol diri, yaitu memindahkan atau menghindar, penjenuhan, stimuli yang tidak disukai, memperkuat diri, dan tingkah laku tahyul. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian dan aplikasinya. Perkembangan kepribadian. Menurut Skinner, konsep perkembangan kepribadian lebih banyak dipengaruhi oleh faktor luar atau kontributor lingkungan terhadap konstruksi perilaku. Faktor eksternal memiliki pengaruh yang lebih kuat pada bagaimana orang berperilaku. Remaja mengembangkan minat seksualitas bukan karena kepribadian mereka telah mencapai tahap dewasa atau karena mereka memiliki naluri seksual yang kuat, melainkan karena organ seks mereka matang dan sensitif terhadap rangsangan seksual, dan karena lingkungan sosial mereka menawarkan mereka kesempatan untuk mengalami sebanyak mungkin pengalaman seksual stimulasi yang mereka bisa. 1. Tingkah laku sosial. Menurut Skinner, prinsip yang sama mengatur bagaimana perilaku berkembang, baik dalam konteks sosial dan lingkungan benda mati. Individu berinteraksi dengan lingkungannya dan mengalami penguatan atas tindakannya, baik secara positif maupun negatif. Meskipun respon sosial dan penguatannya mungkin seringkali lebih sulit dikenali daripada respon sosial, aturan dasar perilaku tetap berlaku dalam kedua situasi tersebut. Menurut Skinner, deskripsi ciri-ciri kepribadian dapat diubah menjadi kumpulan reaksi tertentu. Seseorang yang menunjukkan kualitas kepribadian dominan ketika berinteraksi dengan orang lain adalah orang argumentatif, menyela, berbicara lebih banyak, meninggikan suaranya, menegaskan sudut pandangnya, dan sebagainya. Menurut Skinner, ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, perilaku dominan diperkuat. Reaksi-reaksi tersebut terkait karena dampak sosial yang serupa. Semuanya diatur ulang ke riwayat penguatan orang yang menerimanya. Di luar lab, perilaku seringkali diperkuat dan penguatan ini mengembangkan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan. Kedua, ketuaan. Menjadi tua menimbulkan perubahan tingkah laku, tetapi menurut Skinner bukan berkembang, karena perkembangan adalah mengungkap struktur yang laten, menyadari potensi dalam, atau menjadi lebih efektif. Sedang menjadi tua biasanya berkembang menjadi kurang efektif. Perubahan biologik akibat ketuaan tidak dapat ditolak, sehingga yang diperlukan adalah mengompensasinya agar tingkah laku tetap efektif. Orang harus menyiasati keadaannya yang menjadi lemah penglihatannya, pendengarannya, ingatannya, dan kreativitasnya, dan mengatur tingkah lakunya lebih efisien. Menurut Skinner, usia tua bukan kekurangan motivasi, tetapi kekurangan reinforcement karena lingkungan yang berubah. 2. Aplikasi. 1. Tingkah laku abnormal. Skinner berpendapat bahwa tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku normal. Karena itu, menurut tingkah laku abnormal dapat diganti dengan tingkah laku normal dengan cara sederhana, yaitu dengan memanipulasi lingkungan konsep impulsif yang tertekan, konflik ego, atau menghayal. Kegagalan untuk mengembangkan serangkaian reaksi yang diperlukan adalah dasar dari masalah perilaku. Kesalahan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Kekurangan tingkah laku atau behavior deficit, tidak memiliki repertoire respons yang dikehendaki karena miskin reinforcement. B. Kesalahan penguatan atau sedulous reinforcement error, pilihan responnya tepat tetapi reinforcement diterima secara tidak benar sehingga organisme cenderung memakai respon yang tidak dikehendaki.
C. Kesalahan memahami stimulus atau failure in discriminating stimulus. Orang tidak dapat membedakan antara indikator yang ada dalam stimulus, sehingga stimulus yang salah dikaitkan dengan hadiah, sedangkan stimulus yang benar dikaitkan dengan hukuman. Hasilnya adalah berkembangnya tindakan yang tidak diinginkan. D. Merespons secara salah atau inappropriate set of response. Kegagalan untuk mengidentifikasi penanda stimulus tertentu yang mengarah pada perkembangan respon yang salah, karena hanya respon itulah yang diterima penguat. Dari hal tadi dapat disimpulkan bahwa perilaku abnormal harus dipahami berdasarkan sejarah penguatan positif seseorang. Seseorang sangat mudah untuk mengubah perilaku abnormal ini, terutama dengan menyesuaikan penguatan lingkungan sesuai dengan pengondisian operan dan klasik. 2. Modifikasi tingkah laku. Dalam ranah terapi, behavior berkembang luas dalam bentuk modifikasi perilaku atau behavior modification. Ilmu sebutan untuk behavior modification adalah senjata atau strategi untuk mengubah tingkah laku bermasalah. A. Pembanjiran atau flooding. Pembanjiran klien dengan peristiwa atau alasan penyebab kecemasan atau perilaku yang tidak diinginkan dan tetap di sana sampai klien menyadari bahwa bencana yang dia khawatirkan tidak terjadi. Banjir harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena respon emosional yang kuat dapat memiliki efek negatif. Dimungkinkan untuk mengobati mereka yang takut ketinggian dengan membuat mereka menggunakan lift dan berjalan-jalan di sekitar bangunan tinggi. B. Terapi aversi. Dalam terapi keengganan, terapis menciptakan lingkungan untuk keadaan keengganan. Agar perawat berhasil, klien dan terapis harus berusaha keras. C. Pemberian hadiah atau hukuman secara selektif atau selektivitas reward atau punishment. Dengan bantuan orang-orang yang ada di sekitar anak setiap hari, terutama orang tua dan guru, pendekatan terapeutik ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku anak. Terapis mengamani klien dalam situasi dunia nyata, bekerja dengan orang tua dan guru untuk menguji dan mendisiplinkan anak ketika mereka menunjukkan perilaku yang diinginkan. Rencana yang dipertimbangkan dengan cermat dibuat untuk perilaku dan jenis hadiah atau hukuman, memilih salah satu yang akan memiliki dampak terbesar. D. Latihan keterampilan sosial atau social skill training. Praktik ini sering digunakan untuk mengobati individu yang depresi yang mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendapatkan insentif atau perhatian dari lingkungan mereka yang dianggap sebagai penyebab depresi. Strategi interaksi sosial khusus diajarkan kepada pasien. E. Kartu berharga atau token ekonomi. Tujuan dari teknik berbasis pengondisian operan adalah untuk memodifikasi perilaku klien. Anak-anak yang lambat belajar, autis atau nakal dapat mengambil manfaat dari intervensi ini, baik di rumah maupun di sekolah. Setiap kali klien menunjukkan perilaku yang diinginkan, mereka dihargai dengan kartu berharga. Distribusi penguatan direncanakan dalam rasio atau interval, dan dapat diubah dengan menjatuhkan hukuman, seperti menolak kartu kliennya saat ini jika dia melakukan kesalahan. Kartu klien dapat ditukar dengan penguatan utama pilihannya setelah mencapai nomor tertentu. Efek F. Efek obat-obatan terhadap tingkah laku. Skinner Box merupakan alat isolasi yang efisien, sehingga alat ini pas untuk meneliti pengaruh farmakologi terhadap tingkah laku. Misalnya, penelitian pengaruh cloflomazine untuk mengobati anxiety pada penderita psikosis. Ternyata terbukti cloflomazine dapat menurunkan rasa takut pada tikus. Namun, juga terbukti cloflomazine berperan sebagai depresan umum, mengurangi semua jenis respon, bukan hanya respon takut. Gambar efek obat ini menjadi sangat kompleks. Nah, jadi kesimpulan dari teori behavioristik B.F. Skinner adalah bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan dikendalikan oleh lingkungan eksternal. Skinner mengemukakan bahwa perilaku dapat diubah melalui penguatan atau hukuman. Salah satu metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Skinner adalah teori operant conditioning, yang menekankan penggunaan hadiah atau reward kepada konsekuensi dari sebuah perilaku. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai teori behavioristik B.F. Skinner. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.